teman-teman. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas 4A. Di video kali ini, dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan, kita akan sama-sama membahas tentang administrasi kurikulum pendidikan. Bersama kami kelompok 1 yang beranggotakan pertama, Hani Nabila dengan NIM 2012-114, Mila Kamalia dengan NIM 2012-128, Sevianti Arista Fadila dengan NIM 2012-135, dan yang terakhir Khairul Rizki dengan NIM 2012-136. Baiklah, kalau begitu, yuk kita masuk ke pembahasannya. Simak baik-baik ya. Ruang lingkup administrasi kurikulum. Yang pertama, pengorganisasian kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan belajar peserta didik dalam rangka membina siswa ke arah perubahan tingkah laku, serta melakukan penilaian pendidikan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan belajar pada siswa. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum atau isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan keseluruhan dari materi pembelajaran dan kegiatan yang tersusun secara sistematis dalam urutan dan ruang lingkup yang terdiri dari bidang pengajaran, mata pelajaran, permasalahan, dan pengalaman belajar yang perlu dikerjakan. Yang terakhir atau yang ketiga, ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function. Fungsi penyesuaian adalah kemampuan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajar dan terjadinya perubahan kurikulum karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang. Yang kedua, ada fungsi integrasi atau the integrating function. Dalam hal ini, kurikulum berfungsi sebagai kesatuan proses dalam mengintegrasikan potensi-potensi peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang unggul. Yang ketiga, ada fungsi diferensiasi atau differentiating function. Sedangkan dalam fungsi ini, kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi, yaitu sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa. Yang terakhir, yaitu ada fungsi persiapan atau the propedeutic function, merupakan kurikulum yang berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan yang dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya dan lain sebagainya. Komponen-komponen administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum berkaitan erat dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Dan tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yakni tujuan pendidikan nasional atau TPN, tujuan institusional atau TI, tujuan kurikuler atau TK, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi. Dalam komponen ini meliputi rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Alat evaluasi dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Dalam
jenis tes harus memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Sedangkan non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku. Dan ada beberapa jenis non-tes, yaitu observasi, wawancara, studi kasus, dan skala penilaian atau rating scale. Komponen-komponen kurikulum yang telah disebutkan di atas kemudian diorientasikan pada pengembangan program keilmuan sebagai upaya positif untuk memberikan kontribusi pada perkembangan sosial, sehingga outputnya mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dan orientasi keilmuan tersebut dikembangkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memusatkan tujuan pendidikan pada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menggunakan buku-buku dan sumber-sumber dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, mempraktikkan dan menghargai paham demokrasi. Yang keempat, mengembangkan ilmu berdasarkan kehidupan manusia. Dan ada lain sebagainya. Lalu, Nana Saudi menyatakan bahwa kurikulum mulai dari kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kurikulum sekolah umum, kejuruan, dan lainnya merupakan perwujudan atau penerapan teori-teori kurikulum, dan teori-teori tersebut merupakan hasil pengkajian, penelitian, dan pengembangan para ahli kurikulum. Nah, itulah tadi pembahasan dari administrasi kurikulum pendidikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.